Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, ikhwanu fiddin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah Jumat singkat hari ini, kita akan bersama dengan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala an meriwayatkan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza hazabul amru shalla rak'ataini. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dihadapkan dengan problem, dihadapkan dengan permasalahan, maka yang pertama yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh mengerjakan salat 2 rakaat kemudian berdoa kepada Allah. Dan ini yang dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang muslim, kata Nabi, ketika dia dihadapkan dengan sebuah problem, maka hendaknya yang pertama dia lakukan adalah dia mendekat kepada Allah untuk melaksanakan salat 2 rakaat kemudian berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Pelajaran yang disebutkan dalam hadis ini bahwasanya kapanpun kita, ketika kita mendapatkan sebuah problem, sebuah permasalahan dalam kehidupan, maka perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hendaknya kita mendekat kepada Allah tabaraka wa taala. Benar memang kita diperintahkan untuk berusaha dengan usaha dunia, tapi jangan pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dihadapkan dengan masalah, anak kita mendapatkan musibah sakit misalnya, tidak salah kita datang ke dokter kemudian meminta obat, tapi jangan pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Salatlah 2 rakaat, kemudian berdoalah kepada Allah tabaraka wa taala. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang terbaik sebelum kita. Kita tahu seorang Nabi Allah Zakaria alaihissalam ketika divonis oleh umatnya tidak akan pernah punya keturunan disebabkan dengan 2 hal. Yang pertama adalah beliau menyatakan bahwasanya ishta'ala ra'si syaiba, saya sudah tua, kata Zakaria. Ditambah lagi imraati akhir, istriku dalam keadaan mandul. 2 perkara ini yang menjadikan Zakaria ketika itu divonis oleh umatnya tidak akan pernah punya keturunan. Namun apa yang dilakukan oleh seorang Zakaria alaihissalam? Dia datang ke mihrabnya, kemudian dia sholat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Zakaria, yubasyiruka bi Yahya. Wahai Zakaria, engkau akan punya keturunan, seorang anak laki-laki yang diberi nama dengan nama Yahya. Lihatlah seorang Ibrahim alaihissalam ketika Siti Sarah harus ditawan oleh raja yang zalim, penguasa yang zalim, dan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan oleh seorang Ibrahim alaihissalam? Boleh mengerjakan solat, kemudian bermunajat, berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jangankan menguasai seorang Sarah, mendekati Sarah pun penguasa tersebut tidak mampu. Karena Nabi SAW menyebutkan, kalian punya problem, solatlah 2 rakaat. Dan ini yang dilakukan oleh seorang Ummu Kulsum radhiyallahu ta'ala anha ketika harus mendapatkan suami tercinta Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf ketika itu pingsan selama 3 hari. Dan seluruh tabib yang ada di kota Madinah menyatakan
kami tidak akan mampu untuk membangunkan pingsannya Abdurrahman bin Auf. Semua tabib mengatakan tidak ada yang mampu membangunkan pingsannya Abdurrahman bin Auf. Apa yang dilakukan oleh seorang Ummu Kulsum radhiyallahu taala anha? Dia pergi ke Nabawi, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian dia berdoa dengan doa yang sangat panjang. Pulang dari sholatnya dia, pulang dari Nabawi, dia dapatkan Abdurrahman bin Auf telah bangun dari pingsannya. Inilah solusi yang ditawarkan oleh Allah. Inilah solusi yang ditawarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapanpun kita punya problem, kita punya masalah yang menghimpit hidup dalam kehidupan kita, tidak ada cara yang terbaik kecuali bermunajat, bermohon kepada Allah. Benar memang kita boleh jadi menghubungi saudara-saudara kita, menghubungi mungkin relasi kita untuk membackup masalah kita, tapi jangan pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Salatlah 2 rakaat, kemudian bermunajatlah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun hasilnya yang Allah takdirkan kepada kita, prinsip dasar al khair khairatullah, sebaik-baik pilihan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan pernah melupakan salat 2 rakaat. Kita dihadapkan dengan masalah, dihadapkan dengan problem, dihadapkan dengan kesedihan, sesuatu yang kita khawatirkan, sesuatu yang kita takutkan. Kemudian salatlah 2 rakaat. Kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusahalah dengan usaha dunia, maka apapun yang Allah takdirkan setelah itu, prinsip dasarnya al khair khairatullah, sebaik-baik pilihan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairi dzunubil mu'minin innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, lakal majad laka sana wa lakal kafa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana waghfir minal muslimin wal muslimat al-ahya'u minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits wa aslih lana sya'nana wa la takilna ila nafsina turfatal ain abada. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits wa aslih lana sya'nana wa la takilna ila nafsina turfatal ain abada. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits wa aslih lana sya'nana wa la takilna ila nafsina turfatal ain abada. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma tsabbit quluban ala dinika wa ta'atika ya muqallibal qulub. Allahumma arhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamah. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamah. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.